sebagai bibit turunan. Nah, bagaimana cara membuat bibit turunan? Oke, langkah. Assalamualaikum sahabat petani. Kali ini kami akan coba berbagi tips cara cara memilih dan membuat bibit cabai dari benih turunan. Nah, ini teman-teman, ini adalah benih cabai dari jenis cabai kaliber ya. Ini sudah kita pilih bahan yang akan kita jadikan untuk benih turunan. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam memilih cabai yang akan kita gunakan untuk dijadikan bibit kembali. Di antaranya kita harus pastikan bahwa tanaman cabai yang kita ambil cabainya untuk dijadikan benih itu benar-benar diambil dari pohon cabai yang masih sehat, yang tidak terserang atau yang belum terserang penyakit seperti halnya patek dan lain sebagainya ya, dari pohon yang sehat. Kemudian kita juga harus memilih cabai yang kualitas bagus, yang sehat, yang tidak terserang penyakit seperti lalat buah dan sebagainya. Jadi yang mulus ya, yang mulus, yang mengkilat. Nah, seperti halnya ini dari jenis kaliber ya teman-teman. Jadi untuk jenis kaliber ini cukup panjang, sekitar mungkin 3 cm. Kemudian oh ya, jangan lupa buat teman-teman yang akan membudidayakan cabai turunan, pastikan bahwa cabai yang teman-teman tanam itu pasarannya bagus di daerah teman-teman. Kemudian karena yang kita harapkan dari budidaya tanaman cabai itu kan hasil yang banyak. Hasil yang banyak itu salah satunya itu disebabkan karena bobot. Maka pilih benih cabai yang dia keras, artinya di sini bijinya banyak ya, karena ada yang cabainya besar tapi kopong sehingga dia enteng. Nah, ini perlu jadi bahan perhatian buat teman-teman ya, sehingga timbangannya lebih berat dibandingkan dengan jenis cabai lain yang saya katakan tadi, ada sebagian cabai yang kopong. Nah, ini teman-teman, jadi mantap banget ya bibitnya ya. Nah, cabainya memang mantap ini. Jadi di sini untuk mendapatkan kualitas bibit cabai yang baik, maka kita harus memilih dari cabai yang kualitasnya super sehat dan bagus. Mungkin muncul pertanyaan pada teman-teman, bagaimana kalau kita menggunakan cabai yang ada di pasaran? Kalau saran saya sih lebih baik kita menggunakan benih cabai yang kita tahu sumbernya secara langsung, artinya bagaimana potensi dari pohon cabai itu, termasuk dalam segi kelebatannya, buahnya, ketahanannya, dan sebagainya. Karena dikhawatirkan kalau kita membeli dari pasaran, ini khawatirnya itu sudah tercampur dengan cabai dari varietas yang lain. Itu ya teman-teman. Oke, saya akan lanjutkan.
membersihkan tangkai cabenya terlebih dahulu. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Oke, teman-teman, saya sudah selesai membersihkan tangkai cabenya dan ini dia, cantik sekali, warna merahnya menyala. Dan luar biasa. Dan yang pasti rasanya ini bisa bikin orang kesetanan, makanya disebut cabai setan karena saking pedesnya. Oke teman-teman, langkah selanjutnya saya akan memblender cabai ini. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, apa tidak hancur bijinya? Maka saya jawab, tidak. Kalau kita memblendernya tidak terlalu halus, karena kita bukan mau membuat bumbu, tapi kita akan membuat benih cabai turunan. Oke, teman-teman, ini sudah selesai di blender. Di sini saya sudah siapkan ember ya, karena ini agak banyak. Saya tuangkan dulu ke ember. Kemudian saya tambahkan air. Kita bersihkan dulu yang ada di blender. Oke, saya tumpahkan. Nah, ini bagian yang biji yang mengapung ini kita buang ya, teman-teman ya. Kita buang saja biji-biji yang mengapung. Ini tidak bagus untuk dijadikan sebagai benih. Itu kan sebagian berwarna hitam biji yang mengapungnya. Oke. Nah, itu kulitnya masih banyak, kita tambahkan air lagi. Terus diulang-ulang seperti itu sampai nanti tersisa bijinya saja. Nah, ini sudah yang kelima ya, teman-teman. Tapi di sini masih banyak biji-biji yang mengapung. Dan apakah ini masih termasuk biji yang tidak bagus? Saya pastikan iya, ini bukan biji yang bagus untuk dijadikan benih, maka yang mengapung ini tetap kita buang. Yang akan kita ambil adalah yang terendam itu yang ada di bawah. Kita tuangkan lagi. Nah, inilah calon benih-benih yang bagus, teman-teman. Oke, saya akan bersihkan. Jadi seperti ini ya, teman-teman, hasil akhirnya setelah disaring berkali-kali. Jadi biji-biji yang mengapung sudah kita buang. Insya Allah ini tinggal tersisa biji-biji yang bagus yang bisa kita
gunakan untuk benih. Nah, setelah ini langkah selanjutnya adalah dijemur, dan setelah kering ini siap untuk disemai. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti video kami dari awal sampai akhir. Di akhir tayangan ini akan kami tunjukkan bagaimana kondisi tanaman cabai yang buahnya tadi sudah kita gunakan untuk dibuat benih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.